Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fathia Jumroh, NIM 204191123, kelas PGMI 4D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, kelas 4, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Baiklah adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama ialah siswa dapat mendeskripsikan pengertian produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Tujuan yang kedua yaitu siswa dapat mengidentifikasikan tujuan kegiatan ekonomi. Adik-adik, dalam kegiatan sehari-hari kita tidak lepas dengan yang namanya kegiatan ekonomi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi ialah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri ialah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Adik-adik, manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kita pelajari pertama kali yaitu kegiatan produksi. Yang dimaksud dengan kegiatan produksi ialah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Kegiatan produksi ini adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Nah adik-adik, pelaku dari kegiatan produksi ini disebut sebagai produsen. Nah adik-adik, contoh dari kegiatan produksi di sini ialah menjahit kain yang menjadikan pakaian siap pakai. Adik-adik, kain termasuk barang setengah jadi karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku. Nah adik-adik, yang kita pelajari selanjutnya ialah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ialah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Nah adik-adik, pelaku dalam kegiatan distribusi ini disebut sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi sangat penting sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh ke berbagai agen atau pengecer pasar maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi menyangkut pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain-lain. Baiklah adik-adik, selanjutnya yang kita pelajari ialah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi di sini ialah untuk memenuhi kebutuhan
kehidupan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi ialah penggunaan listrik sebagai sumber daya manusia untuk menerangi rumah di malam hari. Lalu pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, dan lain-lain. Nah adik-adik, tadi kita sudah mempelajari alur dari kegiatan ekonomi. Dan pernahkah adik-adik memikirkan bagaimana alur kegiatan ekonomi dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari? Nah untuk itu, mari adik-adik simak skema kegiatan yang sudah saya buat ya. Di sini saya mengambil contohnya adalah teh. Nah, teh ini sebelum kita konsumsi dan kita dapatkan pertama kali harus ditanam terlebih dahulu. Ditanamnya pastinya di perkebunan oleh petani teh. Dari teh yang sudah ditanam oleh petani tersebut, kemudian akan dipanen untuk selanjutnya dibawa ke pabrik pengolahan teh. Nah, di pabrik pengolahan teh ini teh akan diolah menjadi berbagai jenis. Misalnya ada minuman teh siap saji dan ada juga teh yang harus diseduh dulu dan akhirnya bisa dikonsumsi. Lalu setelah proses produksinya selesai, teh-teh tersebut akan didistribusikan. Setelah didistribusikan, teh tersebut akan dijual di swalayan ataupun pasar-pasar tradisional. Nah, setelah dijual di pasar-pasar tradisional, teh tersebut bisa kita beli untuk kemudian dikonsumsi. Pada kegiatan ekonomi dari skema tersebut ternyata melibatkan beberapa pekerjaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekonomi produksi yang terdapat pada gambar 1 dan 2, jenis pekerjaan petani teh dan buruh pabrik. Petani teh ini adalah pihak yang berperan sebagai pemanen teh yang nantinya akan dibawa atau disalurkan ke pabrik teh. Nah, saat tiba di pabrik teh, buruh pabrik akan memproduksi teh yang kemudian akan dijadikan teh instan yang siap minum ataupun teh yang harus diseduh terlebih dahulu. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi yang terdapat pada gambar 3 dan 4, jenis pekerjaan distributor teh dan pedagang teh. Distributor ini berperan sebagai pihak yang mendistribusikan atau menyalurkan teh ke berbagai wilayah, dan pedagang teh adalah pihak yang bertugas untuk menjual teh ke konsumen. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi yang terdapat pada gambar 5, jenis pekerjaan orang yang menyeduh teh untuk diminum. Orang yang menyeduh teh untuk diminum atau yang sering disebut dengan konsumen. Sebagai tugasnya, adik-adik buka Bupena 4B halaman 29, lalu buatlah skema kegiatan ekonomi sesuai dengan contoh yang saya berikan. Jangan lupa untuk menulis jenis-jenis pekerjaan apa saja yang terlibat dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Instruksi selengkapnya sudah terdapat di Bupena. Jangan lupa dibaca dan juga dibuat ya tugasnya. Alhamdulillah pelajaran ini sudah selesai. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyimak